Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Dia Sobitasari. Di sini saya akan membahas kisah singkat mengenai Maulid Nabi. Maulid Nabi adalah salah satu tradisi keagamaan di kalangan umat Islam yang diperingati setiap tanggal 12 Rabiul Awal sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Meskipun tidak dilaksanakannya secara eksplisit pada masa Rasulullah SAW beserta sahabatnya, peringatan ini berkembang seiring perkembangan peradaban Islam dan diakui oleh banyak ulama sebagai sarana pendidikan, dakwah, dan penguatan spiritual. Tradisi Maulid Nabi mengandung banyak nilai positif seperti penguatan kecintaan kepada Rasulullah SAW, pembinaan akhlak, serta meningkatkan pemahaman terhadap sejarah perjuangan Nabi. Oleh karena itu, saya sekarang ingin membahas secara rinci tentang pengertian, sejarah, serta relevansi Maulid Nabi dalam kehidupan umat Islam. Masuk ke yang pertama, yaitu pengertian Maulid Nabi. Pengertian secara bahasa. Kata maulid berasal dari bahasa Arab yaitu maulid yang berakar dari kata walada yang berarti melahirkan. Secara lugawi, maulid berarti kelahiran, hari lahir atau tempat kelahiran. Contoh penggunaannya yaitu maulid Nabi atau kelahiran Nabi. Ada juga pengertian secara istilah. Secara istilah, Maulid Nabi adalah peringatan yang diselenggarakan oleh umat Islam untuk mengenang kelahiran Nabi Muhammad SAW, serta meneladani akhlak dan perjuangan beliau. Peringatan ini berisi kegiatan seperti pembacaan sholawat, ceramah, kajian sirah, doa bersama, dan sedekah. Maulid bukan sekadar perayaan, tetapi merupakan bentuk ungkapan syukur kepada Allah atas diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Yang kedua yaitu sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kelahiran di tahun gajah atau Amul Fil. Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun yang dikenal sebagai tahun gajah, yaitu tahun ketika pasukan bergajah yang dipimpin Abraha hendak menghancurkan Ka'bah, namun digagalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah ini masuk ke dalam dalil Quran, yaitu surah Al-Fil ayat 1-5 yang berbunyi, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Tuhanmu berkehendak terhadap pasukan bergajah? Peristiwa ini menandai bahwa kelahiran Nabi merupakan bagian dari rencana besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun peristiwa menjelang kelahiran Nabi, para ulama sirah mencatat bahwa menjelang kelahiran Rasulullah SAW terjadi beberapa peristiwa luar biasa, yaitu tanda-tanda yang Allah tampakkan sebagai petanda akan lahirnya seorang Nabi terakhir yang membawa cahaya bagi umat manusia. Yang pertama yaitu Istana Kisra retak 14 pilar. Pada saat kelahiran Nabi Muhammad SAW, Istana Kisra atau Raja Persia yang terkenal kokoh tiba-tiba retak sebanyak 14 tiang. Ini bukan peristiwa biasa dalam sejarah Persia. Peristiwa ini memiliki makna simbolisnya, yaitu kekuasaan Persia akan melemah. 14 Raja Persia akan berganti sebelum jatuhnya kekuasaan besar mereka. Masa jahiliyah akan berakhir dengan datangnya cahaya kenabian. Peristiwa ini direkam oleh para ulama seperti Ibn Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Yang kedua, padamnya api Masuji yang menyala 1000 tahun. Kaum Masuji menyembah api dan telah menyalakan tanpa padam selama kurang lebih 1000 tahun. Pada malam kelahiran Nabi, api itu tiba-tiba padam. Ini memiliki makna simbolis, yaitu kepercayaan syirik terbesar Persia akan runtuh. Cahaya kenabian akan menggantikan kegelapan kesyirikan. Yang ketiga yaitu Danau Sawa mengering. Danau Sawa merupakan danau besar yang dihormati masyarakat jahiliyah. Pada malam kelahiran Nabi, airnya tiba-tiba surut dan hilang. Ini juga memiliki makna simbolis, yaitu runtuhnya tradisi-tradisi batil. Berakhirnya era kegelapan menuju cahaya.
Yang keempat, langit terasa lebih terang. Dalam beberapa riwayat disebut keluarnya cahaya dari tempat Nabi dilahirkan hingga menerangi istana-istana Syam. Tertulis dalam hadis riwayat Ahmad, aku melihat cahaya yang menyinari hingga istana-istana negeri Syam. Cahaya ini menjadi isyarat bahwa risalah Nabi Muhammad SAW akan mencapai daerah Syam dan dunia secara luas. Selanjutnya yaitu kondisi Nabi saat lahir. Yang pertama, lahir dari ibu bernama Siti Aminah binti Wahab. Yang kedua, ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib, wafat sebelum beliau lahir. Yang ketiga, Nabi diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah. Yang keempat, dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib, kemudian pamannya Abu Thalib. Kelahiran Nabi membawa harapan baru bagi dunia yang pada saat itu berada dalam keadaan jahiliyah. Masuk ke materi selanjutnya yaitu sejarah tradisi peringatan Maulid Nabi. Peringatan Maulid Nabi tidak dilakukan secara formal pada masa Nabi, tetapi kemudian dikembangkan sebagai tradisi keagamaan umat Islam. Yang pertama, Maulid pertama dalam catatan sejarah. Tradisi Maulid pertama kali diselenggarakan secara resmi oleh Raja Al-Muzaffar Abu Said Kukburi, penguasa Irbil atau Irak pada abad ke-12 Masehi. Imam Ibn Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah memuji beliau sebagai penguasa yang dermawan dan mencintai ilmu. Yang kedua, pendapat para ulama tentang Maulid. Walaupun Maulid tidak dilakukan secara formal pada masa Nabi dan sahabat, banyak ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah membolehkan dan bahkan memuji tradisi ini karena syarat manfaat. Yang kedua, Nabi memperingati hari kelahirannya dengan puasa. Yang ketiga, perintah memuliakan dan mengagungkan Nabi. Dan yang terakhir yaitu perintah bersolawat untuk Nabi. Selanjutnya yaitu tujuan dan hikmah Maulid Nabi. Yang pertama, menanamkan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Cinta kepada Nabi merupakan bagian dari kesempurnaan iman. Peringatan Maulid menguatkan hubungan emosional dan spiritual dengan Rasulullah. Yang kedua, mempelajari dan meneladani akhlak Nabi. Melalui kajian sirah, umat Islam dapat mencontoh yang pertama ada kejujuran, amanah, kesabaran, keberanian, serta kasih sayang. Yang ketiga yaitu penguatan ukhuwah Islamiyah. Maulid mempersatukan umat karena dilakukan secara berjamaah, penuh kebersamaan dan zikir. Yang keempat yaitu media dakwah dan pendidikan. Ceramah, pembacaan Al-Quran, dan sholawat dalam Maulid menjadi sarana dakwah dan pendidikan nilai-nilai Islam. Yang kelima, meningkatkan keadilan sosial. Banyak kegiatan Maulid disertai sedekah, santunan anak yatim, dan jamuan makan, sehingga meningkatkan solidaritas sosial. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kegiatan Maulid Nabi. Beragam kegiatan yang biasanya dilakukan dalam memperingati Maulid Nabi. Yang pertama yaitu pembacaan sholawat seperti diba, berzanji, simtud, durar. Yang kedua, kajian sirah Nabi. Yang ketiga, ceramah keagamaan. Yang keempat, pembacaan Al-Quran. Yang kelima, zikir dan doa bersama. Yang keenam, sedekah dan pemberian santunan. Yang ketujuh, jamuan makan. Dan yang terakhir ada lomba-lomba seni Islami di beberapa daerah. Kegiatan ini mengandung nilai spiritual, sosial, dan edukatif. Dapat kita simpulkan bahwa Maulid Nabi merupakan peringatan yang bertujuan menumbuhkan cinta kepada Rasulullah SAW, memperdalam pemahaman terhadap sejarah hidup beliau, serta meningkatkan kualitas ibadah dan akhlak umat Islam. Meskipun tidak secara eksplisit dilaksanakannya pada masa Nabi, tradisi ini memiliki dasar syar'i yang kuat berupa perintah memuliakan Rasul, bersolawat, dan bergembira atas rahmat Allah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.